jantungnya capek karena ini darahnya kental. Ini nggak seberapa, ini cuma merah. PSB sampai biru pada saya tangan itu. Halo Indonesia. Teman-teman, halo. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya kedatangan sahabat Halo. Beliau adalah, ya saya bilang cukup unik ya. Cukup unik dalam melakukan pekerjaannya. Beliau ini adalah seorang, ya saya bilang, yang suka memperbaiki tubuh manusia dengan tidak memakai obat dan juga tidak memakai alat. Bahkan banyak pasien-pasien beliau yang sudah dokter menyatakan ya hands up lah ya, atau tinggal nunggu. Begitu datang ke tempat sahabat saya ini, insya Allah, alhamdulillah, dia akan sembuh. Baiklah, saya akan perkenalkan sahabat saya dulu ini. Sahabat saya adalah bernama Bapak Insinyur Pit Supardi Suryadi, IPU ya. IPU. Selamat datang Pak Pit. Selamat ketemu Mas Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih Bapak sudah bisa menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang di podcast Halo. Ya. Kebetulan di sini Pak banyak pertanyaan-pertanyaan Pak, ya, karena saya udah kirimkan flyer kepada masyarakat, banyak pertanyaan-pertanyaan yang nanti Bapak harus jawab. Ya, nanti juga kita bisa kulik nih dari keahlian Bapak ini nih. Ya Pak. Jadi saya lanjutkan lagi bahwa Pak Pit ini adalah orang Sunda ya. Kelahiran di Kuningan, Jawa Barat. Ya, beliau ini adalah lulusan dari ITB ya, angkatan tahun 1974. Jadi kalau ngelihat dari latar belakang pendidikannya juga ya bukan orang biasa ya. Artinya latar belakang pendidikan akademiknya juga sangat bagus dan sangat terpelajar. Tapi jujur nanti saya ingin menanyakan, kok dari pendidikan Bapak ini sebagai elektroteknik, ya kan, menjadi yang suka mengobati orang ini nanti gimana gitu? Nanti Bapak bisa jelaskan. Oke Pak, saya ingin dengar dulu Pak dari Bapak kira-kira Bapak ini keahliannya ini gimana Pak, biar masyarakat atau teman-teman Halo bisa mengetahui Pak. Silakan Mas Pit. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Halo yang tentunya menggandrungi acara ini karena ini luar biasa dilaksanakan oleh pakar hukum yang tentunya mengerti masalah hukum dan ingin memperbaiki NKRI pada umumnya. Amin. Alhamdulillah pada pertanyaan yang sangat menarik bahwa kenapa saya seolah-olah nyeleneh dari seorang tukang listrik menjadi tukang ngobatin orang. Betul. Sejatinya tidak terlalu jauh ininya tuh istilahnya itu melencengnya tidak jauh. Karena listrik gedung hampir sama dengan listrik manusia. Oh gitu. Ya. Kalau listrik gedung ada kabel, kita anggap kabel-kabel itu dianggap sebagai misalnya pembuluh darah. Ya. Gardu induk, gardu induk dari PLN itu kami anggap sebagai pendistribusian yang dilakukan di jantung untuk tubuh manusia. Hampir sama lah gitu, beti gitu. Oh, beda tipis ya. Jadi kalau siang memang selama ini kami bergerak dalam bidang memelihara atau merencanakan suatu gedung dari kelistrikannya, mekanikalnya dan sebagainya. Nah, kalau malam hari atau pagi hari itu kami mencoba untuk memperbaiki listrik tubuh manusia. Oh, gitu. Alhamdulillah. Jadi kan Bapak ini kan sebagai seorang, mohon maaf ya, seorang terapis ya Pak ya. Ya. Tidak tersinggung nggak Pak? Terapis ya Pak. Iya. Jadi kan Bapak ini seorang terapis yang saya dengar dari para pelanggan Bapak, pasien-pasien Bapak ini katanya Bapak sudah 20 tahun lebih Pak ya. Iya. Berkecimpung di bidang ini dan melakukan praktek terapi-terapi ini Pak. Ya. Kalau boleh tahu dari kalangan mana
saja sih ya Pak yang sudah pernah datang ke Bapak, dan penyakit-penyakit apa Pak yang biasanya datang ke Bapak itu Pak? Iya, alhamdulillah sampai saat Hmm. ini memang kami hampir betul, hampir 20 tahun kami praktek untuk umum, tetapi sebetulnya itu background kami itu walaupun tidak ada pembelajarannya, tapi kami mendapatkan sesuatu titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada tahun 1995 kami berkesempatan ke haji mengantar ibu kami untuk ziarah haji. Nah, pada saat itu kami berkesempatan di Raudah, mendapatkan Raudah di Madinah, di Masjid Al-Nabawi. Luar biasa, di situ kami mendapatkan sesuatu. Ya, jadi kami tidak pernah belajar, tidak pernah mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara ngebatin orang, tapi alhamdulillah pada saat itu kami mendapatkan kesempatan untuk mendapatkannya. Bisa dijelaskan ke pemirsa waktu itu pengalaman kebatinan deh, saya bilang ya. Pengalaman kira-kira tuh apa yang Bapak rasakan sehingga Bapak mendapat wahyu atau bisa mengobatin orang tuh gimana? Dan waktu itu juga sebagai pengantarnya tuh apa tiba-tiba kok Bapak bisa mengobatin orang? Kalau bisa Bapak sedikit cerita Pak. Ya, jadi pada saat itu tahun 95 awal itu kami pas mau lebaran Idul Fitri, kami semua putra-putri almarhum ibu kami itu dipanggil ke Kuningan untuk sekedar bicara masalah mencoba untuk silaturahim antar gitu. Memang tiap tahun sebetulnya. Dan kami datang di situ dan tidak biasanya ibu kami memanggil khusus. Nah, di situ kami menanyakan ada apa gitu kan. Pas malam takbiran beliau ngumpulin kami, kumpul. Beliau tiba-tiba, ini yang mau saya sampaikan, kata ibu kami itu, ini kami minta maaf. Minta maaf kalau selama ini beliau bilang tuh, saya ada kesalahan atau ada kehilafan, barangkali nggak disukai atau apa. Ya kita semua anak-anak kaget, kenapa kok Mimi bilang begitu. Saya panggil Mimi untuk orang tua kami itu. Saya pikir itu sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kenapa seorang tua harus minta maaf pada anak-anaknya? Itu sesuatu yang menurut saya itu di luar kebiasaan lah. Terus kami tanya, emang Mimi ada apa? Sampai minta maaf segala gitu kan. Ibu saya bilang, enggak, minta maaf satu karena tidak pernah saya satu kali pun kepada satu anak pun mengatakan bahwa Mimi akan naik haji. Tidak pernah satu kali pun beliau itu menyampaikan bahwa mau naik haji. Tiba-tiba udah terdaftar ONH Plus bersama-sama dengan adik kandungnya yang wanita, kebetulan suaminya kolonel polisi, berangkat bersama-sama katanya. Ya kita ya anak yang dari 9 yang kumpul itu, dari 11 anak itu, ya kita terbengek-bengek lah. Kenapa sebetulnya? Ada apa gitu kan? Kok nggak ngasih tahu? Ya beliau bilang, Mimi sadar, kalian tuh orang sibuk, di mana tidak mungkinlah menemani Mimi untuk berangkat ke haji. Saya pikir itu sesuatu yang, ya Allah, kok kita sepertinya tidak ada perhatian pada orang tua. Malah mau menitipkan diri ibu saya itu kepada orang lain, walaupun itu bibi sendiri gitu kan. Nah ya udah, kita kumpul akhirnya di Bandung setelah selesai lebaran di Kuningan. Bagaimana nih? Ternyata alhamdulillah kami yang 9 orang itu kompak. Mengumpulkan uang, ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta. Ternyata dikumpul-kumpul persis hampir sekitar 15 juta, persis untuk satu ONH Plus waktu itu. Dolar waktu itu masih 2.200 rupiah ya. Akhirnya kami mengatakan bahwa ini udah cukup satu ONH. Nah giliran siapa yang berangkat itu yang bingung. Karena hampir semua anak-anak orang tua kami itu 10 orang itu pegawai negeri. Cuman saya yang swasta kebetulan. Kakak saya yang di BI dua-duanya nggak mungkin, yang perempuan, yang dokter juga nggak mungkin, yang jadi dosen juga nggak mungkin. Akhirnya mereka menunjuk, udah kamu aja ke saya itu, kamu aja yang swasta, atau bisa ngatur sendiri gitu kan. Ya dengan berat hati, bayangin ini kan membimbing orang tua kan, apalagi udah sepuh beliau itu kan. Tidak mudah ya Pak ya? Tidak mudah. Dan satu hal yang menguatkan diri kami, ya, kapan lagi saya bersujud dan beribadah untuk orang tua.
Akhirnya kami setuju, ya oke, saya yang berangkat. Walaupun pada saat itu anak kami yang paling kecil masih 3 tahun. Nah, pertanyaan saya tadi Pak, yang belum Bapak jawab. Begitu Bapak menerima suatu anugerah dari Allah ya, bisa menyembuhkan, itu tanda-tandanya apa Pak? Nah, jadi setelah kami berangkat itu pun kan kedadak. Ya. Ini Lebaran Idul Fitri, Lebaran Haji, udah mepet banget kan, cuma 1 bulan lebih lah. Ini masih ada nggak kuotanya? Walaupun udah ada uang kan, nggak mungkin. Betul. Akhirnya kami telepon ke paman kami yang di Cirebon, yang mau membawa ibu saya itu. Ini dari kami ada yang mau ikut. Yang dijawab pertama, alhamdulillah dia bilang. Dan mengatakan itu, jadi ada teman lah. Tapi cepat-cepat kamu lah daftar ke travel waktu itu, Safa Marwah waktu itu di Jakarta. Ya, kami minta nomor teleponnya, saya kontak. Ini kami ada tambahan 1, boleh nggak? Kan nggak mudah. Iya betul. Mereka bukan hanya daftar di Jakarta, tapi juga daftar di Saudinya. Akhirnya mereka komunikasi, 1 jam kemudian ada jawaban. Boleh, asal besok hari Senin kami tunggu di Jakarta dengan segala persyaratannya. Dokumen-dokumennya. Dan segala macam. Ini alhamdulillah dengan modal nekat waktu itu, saya diantar sama sepupu untuk berangkat untuk daftar tersebut. Dan alhamdulillah tidak ada kesulitan, kami sudah disediakan koper segala macam. Cuman yang jadi kekhawatiran saya itu tidak pernah 1 kali pun saya ikut manasik. Manasik udah tutup. Betul. Bulan puasa itu terakhir gitu kan. Ya Allah, saya bilang, apakah ini suatu ujian atau suatu cobaan buat saya? Tapi yang jelas kami lillahi ta'ala, saya bilang. Saya hanya berniat untuk menjaga ibu saya. Jangan sampai beliau tadi tuh kesulitan di sana karena udah sepuh 70 lebih. Kemudian selesai administrasi segala macam, kami berangkat ke sana. Udah langsung dari Jeddah ke Mekah karena kami tamato, masih haji tamato. Kami terus ya daftar segala macam. Malamnya kami biasa tawaf, di bawah tawaf. Itu di situ nggak ada masalah. Ibu saya sehat, yang biasanya di Kuningan itu misalnya sakit-sakitan, tapi di situ sehat banget, luar biasa. Dan akhirnya setelah tawaf, kemudian sa'i, kami pulang ke hotel, dan sampai akhirnya kami bisa menjalankan rukun yang paling wajib adalah ke Arafah. Di situ tawaf, udah selesai tawaf segala macam, itu kami ke Arafah untuk yang di Arafahnya itu, sampai akhirnya kita mabit di Musdalifah dan di Taman Arafah itu. Nah, selesai, nggak ada masalah. Kami kembali ke Mekah dan kesempatan untuk arba'in ke Madinah. Nah, di situ hari pertama ke Raudhah itu luar biasa. Itu sangat sulit ya masuk sulit. Sulit banget. Dimana pada saat itu kami yakin bahwa ini ujian. Tapi kan di Madinah itu, di Nabawi, pisah antara laki-laki dan perempuan jamaah itu kan. Ibu saya terpaksa saya kompromikan bahwa setelah sholat maghrib nggak usah pulang dulu, selesaikan isya di situ, dan setelah isya Mimi tunggu di sini nih di pohon, bukan pohon, tiang listrik yang paling banyak lampunya. Di situ kami janjian, dan waktu itu ya alhamdulillah begitu mau ke Raudhah itu antrian itu nggak mungkin kami itu dapat 3 jam. Nggak mungkin. Bapak bisa langsung ke depan ya Pak ya? Apa di Raudhah itu dekat makam Nabi Rasulullah? Iya, kami itu untuk menjangkau Raudhah itu tidak mungkin dalam waktu 2 jam kami dapatkan. Bayangkan ibu saya seorang udah sepuh gitu lah, harus nunggu sampai 2-3 jam. Akhirnya ya udah saya, insya Allah saya bilang saya mungkin belum waktunya, saya melingkar ke belakang makam Rasulullah, saya ngarwahi di situ, saya jemput ibu saya senyum aja. Dia bilang belum dapat ya, saya bilang belum Bu, saya bilang belum. Ya udah besok lagi coba lagi gitu. Besoknya setelah sholat isya begitu juga janjian, dan kami mencoba ke Raudhah itu lebih parah lagi. Tidak mungkin saya dalam 4 jam dapat giliran masuk ke Raudhah. Ya udah kami menyerah di situ. Akhirnya ibu saya bilang begitu kan, besok coba insya Allah bisa. Nah akhirnya begitu hari ketiga itu sepertinya orang keluar dari dalam masjid, saya masuk. Itu seperti dibuka jalan. Alhamdulillah. Luar biasa, itu sesuatu yang sesuatu yang buat saya itu satu kemudahan yang sangat luar biasa. Betul. Jadi orang keluar dan memberikan jalan ke saya itu seperti saya itu nggak ada rintangan apa-apa. Padahal saya itu dari luar masuk ke dalam. Ya Pak, tadi yang kira-kira perasaan Bapak waktu mendapatkan
ya semacam wahyu atau semacam tiba-tiba Bapak bisa ngobati orang, itu ada bisikan atau ada perasaan atau gimana? Mungkin ada orang yang panas dalam dulu, Iya. kejang-kejang dulu, udah gitu dia nyentuh orang baru bisa. Itu coba Pak, ini para pemirsa ini ingin tahu jawabannya itu loh Pak, yang paling penting itu Iya, tuh iya. apa gitu loh Pak. Iya, jadi ritual yang tadi kami mendapatkan sesuatu itu tadi, Hmm, mendapatkan kesempatan itu di hmm, depan raudhoh itu kami hmm, berdiri berjejer. Di situ spiritualnya itu terjadi di situ. hmm. Kami bersyukur karena apa? Karena kemungkinan kami akan dapat giliran pertama walaupun harus rebutan. Oh, iya, iya. Kan orang, nah, Hmm. dan lucunya begitu kami berdiri sini, kami lihat ke belakang itu namanya jamaah itu kayak banjir, brrrr, tapi tertib sekali. Sehingga di belakang kami itu luar biasa, sudah penuh orang, dan tiba-tiba di tengah yang namanya di raudhoh yang karpet hijau itu semua orang lagi sujud. Dalam hati ini kan nggak ada imam sholat, baru selesai kok imam sholat isya, tapi kok di situ orang sujud semua. Ada apa? Saya bilang subhanallah, alhamdulillah, saya baca yang sekenai itu. Ada apa sebetulnya? Tiba-tiba di tengah-tengah itu di orang yang lagi sujud, berdiri satu makhluk, seorang makhluk lagi kan, wujud manusia. Dia bukannya ke askar, keluar ke askar, tapi dia balik ke arah kami, dia nunjuk-nunjuk. Saya pikir ini face Arab itu, yang ditunjuk siapa? Saya bilang bingung. Tapi begitu beliau masih nunjuk, akhirnya saya memberati pakai bahasa Tarzan. Anak-anak, dia bilang bergetar tangannya, ya, antum ya. Antum. Saya dia melangkahi orang lagi sujud tanpa lintangan, dan itu ya, nggak mungkin karena seorang sujud saya nggak sampai begini-begini. Beliau berdiri, saya berdiri, yang ini lagi sujud. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, itu dari pengalaman spiritual itu. Terus Bapak pertama kapan Bapak tahu tiba-tiba Bapak bisa mengobati orang? Saya pada saat itu saya belum tahu apa-apa. Cuman begitu selesai saya dapat begitu ketemu makhluk tersebut, saya melangkah itu, terus saya salaman, assalamualaikum. Itu namanya tangan itu halus dan hangat banget. Dan beliau mundur satu langkah, akhirnya bekas kakinya saya cium dan sambil nangis yang luar biasa. Nah di situ saya bilang bersyukurnya karena apa? Saya akan segera saya bisa jemput ibu saya lagi. Itu yang saya syukuri. Nah tiba-tiba selesai itu saya sholat 2 rakaat. Setelah ada yang takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan itu kami jemput ibu saya. Dan yang tahu sesuatu itu sebetulnya ibu saya. Karena begitu saya ketemu, saya salaman, saya cium tangannya, dia gosok-gosok kepala saya sambil saya nurut. Dia bilang, kamu sudah mendapatkannya. Alhamdulillah. Saya bilang mendapatkan apa? Saya nggak ngerti kan. Tapi saya antara apa sih bertanya-tanya, tapi mungkin ibu saya lagi apalah gitu kan. Tapi yang jelas beliau, kamu sudah mendapatkannya. Ya udah, ini kita sambil nyanyinya ke subhanallah, alhamdulillah. Ini kami ke hotel, makan di hotel, itu tidur seperti kita tuh tidur bangke banget. Tidur kebetulan di kamar itu kan berlima saya, tante saya, putranya, ibu saya, dan saya. Saya dapat velbet tentara itu, ditidur di paling ujung. Nah di situ saya tidur begitu nyenyaknya, tiba-tiba jam 1:30 kira-kira pagi, ada yang mukul-mukul saya. Saya lihat itu face to face, merinding saya kalau lihat. Bapak saya almarhum. Kelihatan masih muda, pakai baju putih. Saya, subhanallah, saya merangkul, saya nangis di situ. Bapak, saya bilang, saya merangkul bapak saya. Enggak, Mimi sakit, dia bilang. Mimi sakit, obatin. Saya bilang, Mimi enggak sakit, saya bilang. Tapi dia, Mimi sakit, obatin. Begitu saya lihat ibu saya, dia teriak. Ibu saya teriak. Dingin. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ini apa yang dikatakan bapak saya benar gitu kan. Ya Allah, saya bilang, ini harus bagaimana? Di tanah Arab, bahasa Arab saya nggak ngerti, rumah sakit yang dekat saya nggak tahu, klinik yang dekat juga saya nggak tahu, ada dokter kloter nggak tahu di kamar berapa. Ya, betul. Cuma saya ingat ada 2 plastik besar, obat-obatannya dikasih sama adik saya yang dokter, kakak saya yang dokter, tante saya yang dokter. Ini daripada kamu nanti istilah itu cari-cari obat, beli obat apa, ini aja. Ibu kamu ini, kalau misalnya sakit ini obatnya 3 kali 1 sebelum dan sudah makan. Saya nyatetinnya satu-satu tuh. Ada 2 plastik besar. Saya ingat itu, saya bilang tunggu, saya cari obat.
Dan nggak tahu di mana. Di kamar itu ada 5 orang, paling sedikitnya ada 10 koper. 10 koper ya. Nggak tahu koper yang mana, karena gelap kan di kamar. Ibu saya akhirnya teriak, tangan kamu, tangan kamu, tangan kamu. Dia minta tangan saya, akhirnya ya udah saya kasihin aja. Baru sampai tiduran dia tarik, dia tampelin ke tengguknya, maaf gitu. Itu tiba-tiba saya mual yang luar biasa. Rasanya dari kecil nggak pernah saya muntah, tapi waduh mau muntah nih saya bilang. Akhirnya saya lari ke kamar ke kamar mandi. Saya di situ ternyata itu keluar betul. Yang tadi sore saya makan keluar semua. Jadi sebalik lagi ke ibu saya tempel lagi ke tengguknya. Akhirnya ibu saya masih jual mengerang dingin. Akhirnya saya balik lagi muntah lagi. Mungkin 5-6 kali saya muntah. Yang terakhir itu, aduh udah kuat banget. Itu saya nggak sempat ke wastafel. Akhirnya saya muntah di situ di lantai depan pintu. Lantai putih kan. Tiba-tiba, ya Allah, merah. Saya pikir darah gitu kan. Saya pikir, astagfirullahaladzim, saya nggak punya TBC atau asma kan. Tiba-tiba kayak darah. Masa bodoh saya bilang. Pokoknya ibu saya selamat dulu. Begitu ke posisi ibu saya bilang, udah enak. Saya pikir kok enak. Nah, saya pegang kakinya dingin, yang sebelumnya saya begitu dia bilang teriak-teriak dingin itu, dia panas banget kakinya. Gitu ya. Dan waktu yang tidak lebih dari 5 menit saya pikir proses itu tuh kok tiba-tiba dia bilang enak. Ya udah saya selimutin, punya selimut ibu saya punya selimut saya selimutin lagi. Saya ke kamar ini, saya lihat yang tadi yang merah tadi itu apa sebetulnya itu kan. Saya pikir darah gitu kan. Pas lihat kok ada aroma sesuatu gitu kan. Ternyata harus saya nyebutkan satu merek gitu kan. Sehari sebelumnya waktu saya habis sholat duhur, saya makan 1 slice pizza dengan 1 kaleng ini soft drink warna merah tadi itu kan. Itu keluar malam itu. Jadi setelah 12 jam itu keluar semua. Alhamdulillah saya bilang, ternyata bukan darah, tapi ternyata itu soft drink gitu ya. Tadi itu. Lalu ya sejak itu ya ibu saya kok setelah saya bersih-bersih, saya lihat ke ibu saya itu selimut yang 2 udah tendang-tendang, udah di bawah semua. Ibu saya ngorok seperti tidak pernah terjadi sesuatu. Nah, jadi itu kan dimulai pengobatan pertama kan dari Ibu Datsita ya, Pak ya. Nah, jadi kalau kita runut waktu ya, kita klik waktu, ini kan Bapak begitu kembali dari umroh, Bapak udah haji. Udah haji waktu itu, maaf ya. Lagi begitu haji, Bapak kan langsung, wah saya punya kelebihan nih. Merasa nggak itu saya punya kelebihan, saya bisa mengobati orang, waktu itu gimana? Jujur saya tidak merasa punya kelebihan. Justru yang tahu ibu saya. Ya. Karena malam berikutnya setelah kami juga ke masjid lagi mau arba'in itu, ibu saya setelah ini dia tuh minta ke saya tuh buatin 2 piring. Saya bilang, buat siapa Mi? Saya bilang buat dan tante, karena selama itu tante saya tuh nggak ke masjid karena sakit batuk pilek dan sebagainya. Akhirnya saya bawa 2. Ibu saya udah kayak komandan, taruh di situ, taruh di meja. Pit, ini kan dan tante kan orang tua kamu juga. Obatin. Ibu yang tahu kalau saya punya sesuatu. Jadi di sini nilai Ibu Kang Pit ini adalah yang benar-benar ya. Jadi medianya itu kan di Ibu. Betul. Ya. Betul. Kalau nggak ada Ibu mungkin enggak. Kang Pit nggak ada apa-apanya sekarang ya. Enggak, betul. Masih jadi tukang listrik. Iya. Betul, setuju. Subhanallah. Iya. Ya, saya juga terus terang aja. Ini banyak juga nih kalau pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Karena mereka tahu begitu saya udah menyebarkan ada tamu khusus saya, mereka banyak pertanyaan. Kira-kira nih, bukan kira-kira ya, yang udah pasti. Gangguan penyakit apa sih yang paling berat yang pernah ditangani oleh Kang Pit ini apa sih? Ya, kebanyakan tuh yang pernah saya tangani itu jantung, saraf kejepit, dan sekarang lagi marak autoimun. Autoimun ya. Yang bisa dijelasin ya? Ya. Nah. Jadi itu yang kami pahami bahwa semua jenis penyakit akibat darah yang tidak kondusif, darah yang tidak kompromi dengan tubuh kita. Termasuk tadi yang banyak sekarang itu terjadi itu, yang sudah banyak saya tangani itu. Jantung, entah itu karena dia harus pasang ring jantung, harus di bypass kadang-kadang, harus diablasi karena aritmia gitu kan. Itu sesuatu yang menurut saya itu banyak sekali terjadi di Indonesia. Jadi penyebabnya apa tuh Pak? Penyebabnya tadi itu darah yang kental tadi itu.
Awal mulanya. Kalau misalnya, mohon maaf ya Pak ya, saya ini orang awam, itu yang membuat itu darah kental, itu dari mana Pak itu biasanya? Nah, kalau saya gitu ya, ada beberapa liter juga yang sepaham dengan saya bahwa penyakit darah kental itu akibat pertama itu karena pikiran. 70% karena pikiran. Nah, 10-20% itu karena pola hidup. Dan 10% lainnya adalah karena keturunan. Itu. Jadi kalau misalnya kita orang tua bisa kena jantung, nggak usah dipikirin. Cuma 10% gitu kan. Kalau terlalu dipikirin jadi 70% kan gitu. Jadi semua pengentalan darah akibat tadi pikiran. Ya soalnya gini Pak, ini dalam minggu ini kan kita mendengar ya, ada sosok artis terkenal di Indonesia yang meninggal. Betul. Kalau kita dengar, kita ikuti dari keluarganya, dari teman-temannya, beliau itu sehat. Tidak ada gejala-gejala penyakit. Katanya akhirnya vonisnya penyakit jantung ya, diperkirakan oleh para dokter. Nah, itu kalau misalnya kita lihat, kebetulan juga saya waktu kemarin ada dokter ahli jantung mengatakan istilahnya memberikan juga kepada Halolo TV, yaitu sudden death, itu kematian mendadak. Nah, kalau menurut Pak Pit dari kacamata keahlian Pak Pit yang sebagai seorang terapis yang tidak menggunakan obat dan tidak menggunakan media apa, itu yang tiba-tiba itu ada gejala apa bisa ini nggak terdeteksi gitu loh Pak? Iya, kalau menurut saya sih namanya almarhumah itu, Mas Syahal itu seorang yang smart banget, smart banget, pinter, kemudian dia cerdas, dia juga toleransi juga. Cuman yang menjadikan beliau mengakhiri berakhir dengan seperti itu tragis banget kan? Itu karena beliau tuh punya penyakit GERD. Oh, GERD-nya itu. Yes. Kalau itu GERD itu dengan jantung itu 11-12 istilahnya itu. Nah, bisa kalau orang Sunda mah bilang kan angin duduk lah gitu ya. Betul angin duduk betul. Nah, ini yang tidak pernah terdeteksi. Nah, kalau saya pikir figur seorang Marissa Haque itu, almarhumah itu, dia fisiknya wanita, tapi jiwanya laki-laki. Terlalu fight. Nah, kenapa banyak yang bermasalah jantung itu laki-laki? Laki-laki nggak care dengan dirinya. Kalau perempuan kan maaf gitu, bukan cengeng sih ya. Dikit-dikit akhirnya ke dokter. Terbanyak curhat ya Pak. Betul. Nah ini Marissa itu seperti itu. Jadi dia jiwanya istilahnya itu fisiknya wanita tapi jiwanya laki-laki. Betul. Jadi kesimpulannya kita nggak boleh terlalu ngoyo ya Pak ya hidup ini ya bagaimana? Ya itu satu hal yang menurut saya itu banyak sekarang dialami. Marissa itu maaf konon kabarnya nih bisa tidur tuh baru jam 2 jam 3 pagi. Itu istirahat mungkin sebelum sholat subuh. Itu isunya seperti itu, ada sebagian yang bilang gitu. Nah itu mengurangi tadi kualitas darahnya. Di samping pikiran beliau itu kan salah satunya itu ya. Nah, Marissa itu termasuk yang selain pinter itu dia istilahnya sangat-sangat jujur ya. Itu sesuatu yang positif tapi malah negatif. Perfeksionis ya. Nah, orang perfeksionis sekarang itu banyak dialami oleh yang kena autoimun sekarang. Nah, autoimun Pak, mohon Pak dijelaskan nih kepada pemirsa nih. Autoimun itu sebetulnya apa sih Pak? Ya, jadi autoimun itu adalah kegagalan sistem endokrin. Jadi endokrin itu sama-sama organ tubuh. Endokrin itu sifatnya kelenjar, seperti tiroid, paratiroid, kelenjar getah bening, prostat, terus kemudian yang wanita itu ada prolaktin dan sebagainya. Termasuk juga untuk laki-laki di prostat tadi itu kan. Nah, itu banyak yang terjadi itu sekarang itu terkena sindroma daripada pankreas. Pankreas itu adalah hormon insulin yang menghasilkan insulin yang paling penting buat tubuh kita. Di samping yang lainnya enggak terlalu seperti pankreas. Karena begitu pankreas kena itu darah kental. Nah, kenapa pankreas terkena ya ini maaf gitu ya. Tadi juga saya bilang nih kok kopi ada esnya gitu ya. Nah itu sesuatu yang menurut saya itu es itu enak di mulut, di lambung nggak enak. Karena saya jujur Pak, saya dari kecil sampai detik ini tuh saya penggemar es Pak. Ya mujizat itu. Ya jadi saya sampai orang juga bingung sama saya. Ini pagi-pagi
orang apa, saya butuh es. Karena saya bilang, saya dari kecil, susu saya itu udah pakai es. Makanya kalau sekarang nggak pakai es, saya sakit aja Pak. Saya pakai es, minum es aja sampai terus. Sampai orang ini bilang begini, begitu. Saya pikir gini, ya sudahlah kita cobain aja. Istilahnya ya itu kepercayaan kamu, ini keyakinan saya juga gitu ya. Untuk khusus untuk makan, minum es ya. Tapi kalau saya punya keyakinan, alhamdulillah tuh Pak. Jadi tadi itu, kalaupun saya bilang begitu kan secara umum. Ya betul Pak. Karena saya juga pernah bukan belajar lah, ketemu sama yang pengobatan di Tibet, di Cina, di Korea, di Vietnam itu, es itu pantang buat manusia. Oh gitu ya? Yes. Oh. Tapi kalau Mas Boy misalnya itu kan punya keyakinan, yang penting saya sehat kok. Nah itu bisa mengeliminir. Oh bisa ya kalau gitu ya? Bisa mengeliminir. Nah pemirsa, tuh dengerin tuh dari pakarnya. Kalau segala sesuatu itu pertama apa? Penyakitnya adalah kita bisa mengeliminir itu dari keyakinan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang ya, ada saudara teman yang menderita suatu penyakit, yakinlah saya akan sembuh, bisa sembuh, insya Allah bisa Pak. Ya. Karena terus terang aja ada beberapa orang tua ya, orang tua kami juga, ya kakak, adik, saudara-saudara itu, teman-teman. Ya. Dokter udah menyatakan, wah udahlah Pak, ini tinggal heads up aja, kita tunggu yang terbaik. Tapi ada teman yang mengatakan, Bapak ini sebetulnya nggak sakit. Untuk membesarkan hati si pasiennya ini. Betul. Bapak nggak sakit. Coba yuk Bapak, kita punya pikiran, Bapak jalan-jalan yuk kita keluar negeri, ke tempat-tempat yang indah. Tapi posisi Bapak harus sembuh. Ya. Dengan dikasih terapi-terapi yang sifatnya hanya, ya istilahnya kalau kita tuh angin-angin surga ya, untuk penghiburan gitu ya. Insya Allah Pak, sembuh malah Pak. Ya. Setuju. Itu sembuh. Makanya saya pikir, benar Pak. Jadi kalau sekarang ini banyak orang yang tiba-tiba nggak sakit langsung menghadap Tuhan. Memang kalau masalah umur tuh kuasa Tuhan ya. Ya saya juga banyak bergaul sama teman-teman dokter. Dia bilang, Pak, dokter ini bukan penentu. Dokter ini hanya membantu. Jadi beda penentu dengan membantu, ya kan? Membantu untuk mengobati. Tapi kuasa itu kan ada yang di atas, ya kan? Kita hanya membantu. Paling tidak kita bisa yang tadinya tidak terlalu sakit ya kita buat tidak terlalu sakit dengan kita kasih obat. Betul. Tapi kan masalah sembuh atau enggaknya itu kan ada yang ada di atas semua. Jadi saya bilang kalau saya perhatikan mungkin memang ya itu Pak, kita kembali ke keyakinan kita sendiri Pak ya. Iya betul. Kalau misalnya kita bisa sembuh, kenapa? Contohnya kayak saya Pak, saya ini minum es terus Pak. Jadi kalau di rumah saya, kalau orang kan naruh botol minum tuh di lemari yang esnya aja. Kalau saya taruh di freezer Pak, di coolernya Pak, di freezer sampai benar-benar beku. Ini teman-teman di sini pada ngeliat Pak, kalau saya datang ke situ saya bawa satu botol air mineral itu dalam keadaan beku. Orang bilang, Bapak ini kok minum air es terus? Banyak teman-teman saya dulu di kantor di mana, Bapak ini kalau nggak minum es nggak bisa ya? Ya bisa, tapi beda rasanya gitu ya. Beda ya. Tapi saya dengan mendapat penjelasan dari Mas Pit ini ya, bagi saya satu punya kekuatan. Jadi, nah ini Pak, kalau kita bicara sama Bapak ini mungkin waktunya nih nggak habis-habis Pak. Saya ingin bicara, tapi saya akan mengundang Bapak lagi. Dan saya kalau bisa, kalau Bapak izinkan, saya ingin datang ke tempat Bapak, ingin melihat ya, nanti Bapak mempraktekkan kepada pasien-pasien Bapak bisa menjelaskan, oh ini misalnya penyakit apa, kita bisa. Karena gini, pemirsa kita ingin tahu Pak. Karena kalau Bapak kan saya dengar terapis yang tidak menggunakan obat dan tidak menggunakan alat. Ini kan bagi orang, apa sih yang dilakukan oleh Bapak ini gitu loh ya. Ngapain aja sih, ibaratnya kayak orang simsalabim hilang penyakitnya itu kan. Dengan Bapak pegang bisa ketahuan hilangnya. Nih Pak, ini sebagai ada pertanyaan-pertanyaan ini nih Pak. Nih, saya dapat dari ini ya Pak, dari pertanyaan para pemirsa nih. Kami mendapat bocoran dari salah satu pasien Anda, ya. Konon kabarnya terapi yang Anda lakukan cukup menyakitkan.
apakah ada yang Anda tangani berakhir dengan pingsan atau sakitnya tersebut sehingga orang itu merasa sangat sakit? Yang jadi pertanyaan tuh Bapak apa itu tubuh orang pas sampai orang teriak-teriak kata ini yang ngomong bukan saya dari pemirsa nih Iya. yang mungkin yang pernah mengantarkan keluarga itu temennya ke tempat Bapak dia teriak-teriak Pak. Iya, emang salah satu kelemahan daripada terapi kami itu sakit. Tapi in second, hanya beberapa detik saja. Dan itu tidak menyebabkan luka, tidak menyebabkan bengkak. Yang jelas itu efek sampingnya atau istilah positifnya adalah dalam waktu yang sangat singkat itu dirasakan suatu perubahan. Oh, mohon maaf Pak, kalau kita misalnya ke tukang pijit ya Pak ya, mungkin sakit di bagian ini, dipijit-pijit, begitu sudah selesai dipijit, nggak lama kan merah. Iya, itu gitu. Beda mungkin ya. Oh, beda. Karena yang kami lakukan itu adalah dengan sistem terapi pusat kendali saraf. Apa ditotok? Apa gimana sistemnya? Iya, ditotok. Oh. Tapi yang kan kita tahu titik saraf kan millions dalam tubuh kita kan. Pusat saraf ada 390 sekian lah. Kalau kedokteran Cina gitu ya. Nah, namanya pusat kendali saraf hanya sekitar 20-21. Itu kalau saya runut kepada buku kuningnya kedokteran, itu setara dengan jumlah endokrin. Endokrin memang lebih dari 80 lah gitu. Tapi yang dominan itu adalah ya tadi 21 itu. Nah, yang paling penting itu pankreas, itu endokrin, kemudian empedu endokrin, kemudian tiroid, paratiroid, kemudian getah bening, kemudian air liur dan sebagainya, itu endokrin. Jadi endokrin itu adalah sifatnya adalah tidak bisa ditransplantasi. Oh gitu. Yes. Kalau hati kan ada ya? Beda. Hati besar gitu kan, itu organ. Bukan endokrin. Oh. Ya, endokrin itu yang menghasilkan hormon. Hormon itu justru yang paling penting buat tubuh manusia. Iya Pak, ini satu lagi nih Pak, kan kalau misalnya kita sakit, konon akan menimbulkan biaya yang mahal. Betul. Ya Pak ya, makanya kalau kita slogan-slogan dari orang-orang maupun dari pemerintah, jangan sakit, jangan sakit, jangan sakit. Iya, betul. Sekaya apapun, kalau sakit tidak akan nikmat. Betul. Sekaya apapun, kalau sakit uang juga akan habis untuk mengobati penyakitnya Pak. Iya. Nah, kalau saya melihat kan Bapak dari keberadaannya itu kan sangat bersahaja sekali Pak ya. Nah ini kan banyak Pak pasien-pasien kita dari kalangan nggak mampu. Mungkin para pemirsa setelah mendengar percakapan saya dengan Mas Pit ini kan banyak sekali yang mikir, aduh saya punya penyakit cukup parah, saya mau ke dokter, saya nggak punya uang. Jadi terus terang aja, saya juga tidak akan memaksakan dirinya, saya nggak mungkin saya harus berhutang-hutang sedangkan saya nggak punya pekerjaan atau nggak punya lahan pekerjaan apa-apa. Sehingga dia, ya sudahlah, kita serahkan kepada Allah, kalau memang umur saya sudah di situ, ya di situ. Banyak yang mengatakan begitu. Tapi kan bagaimanapun juga kita harus berupaya ya berupaya semaksimal mungkin. Nah Pak, saya kembali lagi nih ke Bapak, ini mohon maaf nih Pak, sebelumnya nih Pak. Ini banyak nih yang pertanyaan yang netizen yang datang ke saya. Jadi mohon maaf nih Pak ya, ini mohon maaf sekali nih. Kami mendengar Bapak katanya masang tarif. Berdasarkan paket. Ya kan? Dan cukup mahal loh Pak. Ini yang jual, yang ini para mungkin yang pernah nganter atau ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah benar Bapak pasang tarif dan pakai paket-paket itu, dan berapa mahal sih Pak? Ini mohon maaf Pak, ini Pak, ini kami harus tanyakan nih, mumpung ada orangnya, karena gini, banyak orang yuk mempromosikan keahliannya, tapi begitu sampai di sana orang itu nggak keluar, nggak ngapain, kenapa? Mahal. Akhirnya dia apa yang Bapak suruh untuk beli ini mereka nggak lakukan, karena apa? Nggak terjangkau. Silakan Pak, mohon nih Pak, sekali lagi mohon maaf nih Pak. Menarik, sangat menarik Pak Boy. Jujur, saya tuh sebetulnya malu menyampaikan itu, dan justru di awal itu saya mendapat tantangan yang sangat berat dari keluarga. Istri saya menentang, anak saya menentang, mereka mengatakan, buat apa lagi sih? Apalagi yang Papa cari itu apa gitu kan? Usaha, alhamdulillah kecil-kecil saya punya perusahaan jalan. Sibuk, ya alhamdulillah sibuk. Memadai dan mencukupi kebutuhan lebih dari itu, alhamdulillah. Tapi ini kenapa? Saya anggap ibadah. Kalau saya tarif bilang gitu,
contoh kecil ya Pak Boy ya. Pasang satu ring berapa sekarang? Udah mahal, Pak. 150 juta kan? 150 juta, ya. Baru satu. Bonusnya yang mahal. Bonusnya apa? Makan obat seumur hidup kan? Iya itu. Dan obat juga mahal. Mahal. Dan seumur hidup lagi kan? Hidup. Nah, selama makan obat itu artinya si yang bersangkutan itu bukannya sehat, malah tetap sakit. Satu itu. Dan saya bukan mau memeras atau bagaimana, tapi memasang tarif itu supaya disiplin. Bayar di muka misalnya. Kalau boleh tahu, kalau saya sampaikan nggak sampai 3 digit lah. Kalau untuk yang harus di bypass juga, bypass nggak cukup 500 juta kan. Nah, cukup misalnya 60 juta atau 40 juta. Kalaupun nggak punya, semampunya. Asal disiplin. Malah ada juga yang, pasien yang gitu ya, pengen sembuh, pengen sehat tadi, tapi nggak punya uang. Saya gratis kan. Malah pulangnya saya tanya, tadi naik apa? Naik Gojek. Astagfirullahaladzim. Orang sakit naik motor kan gitu di bonceng. Naik itu deh, naik cari Grab deh. Jangan sampai, maaf ada anaknya juga satu. Saya ongkosin. Waduh, sangat dermawan sekali. Alhamdulillah Pak ya. Dan saya, maaf, itu kalaupun ada yang saya kenakan itu, karena by my feeling itu, dia betul-betul mampu. Dan kalau dibilang yang eksekutif, bukan saya cari yang eksekutif, enggak. Yang dari kalangan biasa banyak. Yang tadi digratiskan juga ada, banyak gitu kan. Yang saya sumbang juga banyak gitu kan. Jadi ibaratnya cari keseimbangan lah gitu ya. Ya alhamdulillah. Jadi Pak, saya tidak semata-mata untuk apa itu cari kekayaan, tidak. Ya. Gitu loh. Dan tadi ada menarik itu di pertanyaan sebelumnya, sakit kan? Sekarang nggak sakit lagi, tapi sakit sekali. Apanya ditusuk ya? Tapi itu in second, nggak sampai beberapa detik kok. Tapi itu dalam waktu singkat, seolah-olah darah dari kaki sampai kepala sirkulasi dengan simultan. Ini ada juga ini pertanyaan lucu sebetulnya. Kalau orang punya kemampuan, tapi dia berlagak, mohon maaf, miskin, kan bisa ketahuan, Pak. Kata teman saya yang punya keahlian kayak gitu, saya tahu, Pak. Karena gini, katanya nih sekedar cerita ringan aja nih ya. Iya. Kalau orang berbohong itu antara hati dan pikiran tuh nggak sinkron. Persis. Jadi kalau misalnya dia punya kemampuan, tapi istilah kalau anak-anak muda bilang ogi, Pak, ogah rugi. Iya. Jadi dia bilang, ya sudah, ini aja kita main akal-akalan. Tapi benar Pak, begitu diperiksa dia merasa jerit-jeritan. Karena sakit mungkin karena bohong ya. Oke Pak, saya terima kasih sekali dengan kehadiran Mas Pit di sini. Saya nanti suatu saat Pak, saya akan datang ke tempat Bapak untuk bersilaturahmi dan kita akan mengobrol-ngobrol dengan para pasien-pasien Bapak. Nah ini Pak, dari harapan-harapan Bapak dari obrolan kita di kesempatan ini, kira-kira Bapak ada pesan-pesan atau harapan-harapan Bapak kepada masyarakat? Apalagi sekarang ini orang lagi stres banyak Pak. Kadar politik begini menimbulkan stres, orang gampang marah, gampang teriak, gampang nangis gitu. Nah, sehingga penyakit masuk Pak. Kalau saran-saran Bapak sebagai penutup, silakan Pak. Jadi saya sendiri sebagai terapis yang alhamdulillah nggak usah dibilang ya jumlahnya yang pernah berobat ke kami. Saya prihatin sebetulnya sebagai warga negara Indonesia, di mana kita tuh diperbudak oleh kolonial, oleh kapitalis lah gitu kan. Semuanya harus pakai obat. Saya jujur, obat itu bukan racun, tapi bisa jadi racun. Ya. Jadi kapan jadi racun kita harus hati-hati bahwa sesuatu itu bahwa namanya obat bukan racun tapi bisa dari kalau darah kita nggak bagus, nggak lancar. Nah sekarang prihatin kami pada negara kita, bayangkan BPJS itu sampai rugi kenapa? 70% biaya BPJS karena jantung. Iya. Sekarang luar biasa yang jantung, autoimun, saraf penjepit dan lain itu banyak sekali. Nah itu saya berharap, maaf gitu dengan misalnya yang BPJS ke rumah sakit itu betul itu nggak bayar pribadi tapi negara yang rugi, bangkrut Pak lama-lama. Nah itu saya berharap bahwa ingin meringankan negara. Ya. Nah kalaupun ada share-nya dari yang bersangkutan, kalau memang dia mampu, kenapa tidak? Daripada dia harus ke rumah sakit misalnya pakai BPJS sekalipun kan antrinya juga, obatnya juga sebagai bonus tadi itu kan, kemudian ya tidak semuanya. Dan kami sudah, kalau dibilang siapa aja sih yang pernah datang ke kami,
dari mulai pesinden sampai presiden, mantan presiden ada yang datang, dari kopral sampai jenderal juga ada yang datang, dari batur sampai direktur banyak yang datang gitu kan. Alhamdulillah itu sesuatu yang menurut saya sih luar biasa. Dan ini tadi itu yang saya sangat berharap, saya tidak mau atau tidak berniat untuk bersaing dengan medis. Ya. Tapi saya ingin berdampingan. Itu yang paling bagus, betul Pak. Karena apa? Maaf gitu ya, peralatan lebih canggih, tapi penyakit juga lebih canggih sekarang. Ya. Kayak kemarin di podcast kami juga kami menampilkan Pak Ketua Gabungan Pengusaha Jamu Pak, Herbal ya. Jadi mereka juga menyatakan bahwa kita memang bukan untuk bertanding, tapi ya kita sama, karena intinya manusia tuh ingin cepat sembuh, betul aja. Nanti Pak, tolong bisa dijelaskan kepada pemirsa alamat Bapak, prakteknya di mana, nanti mungkin banyak yang akan ingin datang ke tempat Bapak, silakan Pak. Ya, jadi alamat kami di Duren Sawit, tepatnya di Jalan Melati 6, nomor 5, Kompleks Bumi Malaka Arsi 1, teleponnya 0816 19 22 329. Itu satu-satunya handphone saya, Pak. Oh, gitu ya. Jadi saya bagi yang berminat serius komunikasikan di situ dan kami akan melihat sampai sejauh mana sih penyakitnya itu. Nah, kami akan mencoba secara logika bahwa yang harus dibenahi ini. Kalau kami anggap tidak perlu datang ke klinik, saya kasih saran. Oh, terima kasih. Gitu. Pak Pit, terima kasih sekali Pak Pit. Waktunya Bapak sekian banyak pasien, Bapak bisa meluangkan waktu datang ke studio kami, Pak. Ya. Ini suatu penghormatan bagi saya. Mudah-mudahan dengan tampilnya Bapak di podcast kami ini, ya paling tidak banyak bagi alternatif bagi masyarakat untuk mencari kesembuhan, Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih atas kunjungan Bapak. Nanti lain waktu saya akan mengundang Bapak untuk berbincang-bincang lagi, mungkin dengan tema yang lebih seru, yang lebih semangat, ya kan, sehingga dapat membangkitkan kita semua. Para pemirsa Halolo yang saya hormati dan saya cintai, demikianlah perbincangan saya di kesempatan yang berbahagia ini dengan seorang tokoh terapis, yaitu Bapak Insinyur Pit Supardi Suryadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Pit ini sangat bermanfaat buat kita semua. Dan yang penting kita harus tetap menjaga diri kita dengan kesehatan, pikiran yang sehat, normal, dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih. Halo Indonesia.